Di awal film nampak seekor anak beruang coklat yang bernama Grizzly sedang berjalan sendirian sambil membawa perbekalannya. Setelah melewati beberapa tempat, ia pun sampai di rel kereta. Dan untuk pertama kalinya ia bertemu dengan anak panda. Awalnya Grizzly mengira jika panda sengaja tidur di sana, padahal kakinya terjepit di sela-sela rel tersebut. Mengetahui hal itu, Grizzly berusaha menolongnya, tapi sayangnya ia tidak cukup kuat untuk menarik kaki panda. Di tengah situasi itu, tiba-tiba datang kereta ke arah mereka. Di sisi lain nampak seekor burung kutub yang bernama Ice Bear yang melihat hal itu. Singkat cerita, Ice Bear pun datang menolong mereka. Kereta pun semakin dekat dan membuat ketiganya lari terbirit-birit. Melihat panda yang sudah sangat kelelahan, Ice Bear langsung mengangkat tubuhnya. Begitu juga dengan Grizzly. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi dari Grizzly yang sudah dewasa. Baru saja bangun, ia sudah membuat keributan di rumahnya. Grizzly mengajak Ice Bear dan panda untuk keluar. Karena kehebohan mereka, semua orang dan beberapa binatang harus menjadi korban, hingga membuat semua menjadi kacau. Setelah berlari cukup jauh, mereka pun memakai skuter hingga terbang menggunakan trampolin agar perjalanan lebih cepat. Dan akhirnya mereka pun sampai di food truck yang menjual lebone poutine, yaitu makanan khas Kanada. Grizzly dan yang lainnya pun merasa lega karena dapat menikmati makanan lezat itu. Penjaga di sana pun lalu memberikan sebuah selembaran yang berisi tentang Kanada yang sangat melindungi beruang. Saat makanan dibuat, panda mengajak berfoto untuk dipasang pada sosial medianya. Baru saja makanannya siap, tiba-tiba semua orang dan binatang yang tadi menjadi korban datang dengan ekspresi marah. Mereka meminta pertanggungjawaban atas kelakuan mereka. Saat mereka terkepung, datang seorang polisi yang bernama Murphy, berusaha untuk membubarkan orang-orang. Ia lalu mencatat semua keluhan orang-orang di sana. Saat sedang mencatat, tiba-tiba datang sebuah mobil dengan karpet merah. Lalu keluarlah seekor koala yang bernama Nom Nom. Ia adalah selebriti hewan yang sangat terkenal dan memiliki banyak follower. Ia lalu menebarkan pesona pada semua orang dan menunjukkan kesombongannya. Hal itu membuat Grizzly dan kawan-kawan menjadi iri. Setelah itu mereka pun membuat sebuah rencana untuk menjadi terkenal. Singkat cerita, mereka pun menjalankan misi tersebut. Mereka melakukan rekaman live dengan menggunakan efek-efek konyol dan mengalirkannya secara paksa ke setiap layar kota. Awalnya panda merasa ragu dengan rencana itu, tapi akhirnya mereka bertiga malah menikmatinya. Sementara di kota, awalnya semua orang merasa sangat kesal, namun pada akhirnya mereka malah menyukai video tersebut. Setelah semua berjalan sesuai rencana, masalah tiba-tiba datang. Karena sudah terlalu melampaui batas, semua jaringan itu pun menjadi error dan terbakar. Hal itu pun lalu membuat pemadaman listrik secara besar-besaran. Grizzly dan kawan-kawan pun dipanggil ke balai kota untuk menjelaskan semua permasalahannya. Mereka pun lalu meminta maaf di tengah keributan semua orang yang masih tidak terima dengan kekacauan tersebut. Saat petugas Murphy menengahi semua permasalahan tersebut, datanglah agen pengawas satwa liar yang bernama Trout. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mengambil alih dan meyakinkan semua orang-orang di sana untuk menahan beruang-beruang itu dengan memindahkan mereka ke cagar alam hutan. Karena saat itu semua orang sedang merasa kesal dengan kelakuan Grizzly dan kawan-kawan. Usul itu pun lalu disetujui oleh orang-orang di sana. Sementara petugas Murphy yang berusaha melindungi Grizzly dan kawan-kawan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya Grizzly dan kawan-kawan dibawa ke mobil polisi untuk dipindahkan. Sebelum berangkat, Grizzly dan kawan-kawan mengancam akan memanggil pengacara. Tapi yang ada mereka malah menjadi bahan tertawan oleh agen Trout. Karena agen Trout yakin jika mereka tidak akan mampu untuk membayar seorang pengacara. Setelah Grizzly dan kawan-kawan dibawa pergi, nampak beberapa pencinta hewan yang protes akan keputusan tersebut. Namun sayangnya hal itu tidak bisa menghentikan agen Trout. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja datang petugas Murphy yang langsung membuat agen Trout terkejut.
karena seharusnya yang bertugas membawa Grizzly dan kawan-kawan adalah petugas Murphy. Di sisi lain, Grizzly dan kawan-kawan yang dalam perjalanan nampak terguncang-guncang karena mobil itu melaju dengan sangat brutal. Saat mereka protes akan hal itu, keluarlah Carly dan beberapa hewan yang sedang membawa mobil itu. Di sana mereka berusaha untuk menyelamatkan Grizzly dan kawan-kawan. Dengan demikian, Grizzly dan kawan-kawan pun sekarang sudah menjadi buronan. Bahkan sekarang mereka hanya bisa bersembunyi di dalam hutan dan tidak memiliki rumah. Tak tega melihat panda terus bersedih, Grizzly lalu mengusulkan untuk mencari tempat perlindungan di Kanada. Karena dalam selembaran yang diberikan oleh penjual makanan waktu itu mengatakan, jika di Kanada beruang sangat disayangi. Tapi hal itu malah ditentang oleh panda karena dirinya dan yang lainnya tidak memiliki paspor. Namun Grizzly terus meyakinkan mereka sampai akhirnya mereka pun setuju. Kemudian mereka pun memodifikasi mobil polisi itu agar tidak mudah dilacak. Namun setelah selesai, panda kembali menentang untuk pergi ke Kanada karena ia merasa jika mereka terlalu cepat untuk mengambil keputusan tanpa memikirkan yang lain, rumah, teman, dan kehidupan mereka yang dulu. Namun Grizzly terus membujuknya. Hal itu langsung membuat panda marah dan akhirnya mereka pun bertengkar. Bahkan mereka pun sempat memperebutkan es bear. Singkat cerita, panda pun memutuskan untuk tidak ikut. Namun saat mengetahui ia hanya berdua saja dengan Carly, panda merasa Carly adalah hewan yang menyebalkan. Akhirnya memutuskan untuk ikut ke Kanada. Di tengah perjalanan mereka sempat mendapatkan masalah karena mobil mereka yang naiki masuk ke dalam blokade yang dilakukan oleh agen Trout. Hal itu tentu saja membuat mereka sangat panik. Saat jendela mobil dibuka, petugas pun menanyai keadaan Grizzly dan kawan-kawan pada mereka. Mendengar hal itu, mereka pun langsung berakting dan memberikan surat kelengkapan kendaraan yang sudah mereka buat. Namun karena petugas sudah mengetahui penyamaran mereka, Grizzly menyuruh es bear untuk menjalankan mobilnya secara perlahan, sehingga para petugas itu pun tidak menyadari kepergian mereka. Setelah beberapa saat datang mobil lain yang sama persis. Agen Trout yang datang karena mendapat laporan jika Grizzly dan kawan-kawan sudah ditemukan pun datang. Ia pun langsung menyuruh mobil itu untuk membuka jendela. Namun yang ada mereka bukanlah Grizzly dan kawan-kawan. Dari kejadian itu, panda lalu memberi usul untuk mengambil jalan yang lain, tapi Grizzly tidak menyetujuinya. Tak mau kalah, es bear juga memilih jalurnya sendiri yang akan mereka lewati. Karena terlalu sibuk berebutan jalur, mereka sampai tak melihat ada kendaraan lain yang hampir menabrak mereka. Hal itu sontak membuat es bear banting setir dan membuat mobil mereka jatuh ke jurang, hingga akhirnya mereka mendarat di ladang jagung. Tak jauh dari tempat mereka terdengar suara bising. Saat diperiksa, nampak sebuah bangunan dari kayu yang sangat bercahaya. Awalnya mereka yang tidak tahu tempat apa itu. Namun setelah seekor sapi datang dan mengajak mereka masuk, ternyata tempat itu adalah tempat pesta para hewan. Bahkan semua hewan yang datang adalah selebriti sosial media. Karena tempatnya keren dan hewan-hewannya asik, Grizzly dan kawan-kawan ikut berpesta. Namun kesenangan mereka terhenti saat bertemu dengan Pisarat, yakni seekor tikus yang memiliki 1 juta pengikut. Awalnya ia sangat bersahabat dengan mereka. Namun saat Grizzly mengungkapkan siapa dirinya dan 2 kawannya yang tidak pernah terkenal di internet, Pisarat dan hewan yang lainnya ikut terkejut. Dan hal itu membuat pesta langsung berhenti. Karena pesta tersebut hanya dikhususkan untuk hewan-hewan yang terkenal saja. Akhirnya Grizzly dan kawan-kawan pun akan dilaporkan pada polisi. Namun beruntungnya Grizzly mampu meyakinkan mereka semua, bahkan sampai mau menolong mereka. Para hewan lalu memperbaiki mobil mereka yang sudah rusak. Karena hari sudah sangat malam, Grizzly dan kawan-kawan diberi tempat tidur yang sangat nyaman. Good night. Sweet dreams. Namun baru saja terlelap, masalah datang kembali. Karena saat ini agen Trout dan pasukannya sudah mengepung mereka dari luar. Dan semua itu terjadi karena ulah Pisarat yang sangat haus akan follower. Tapi untungnya para hewan yang lain membantu mereka.
Kemudian Sapi mengantar mereka ke mobil yang sudah selesai diperbaiki. Mereka juga menambahkan senjata tambahan untuk melindungi mereka jika berada dalam posisi terpojok. Sementara hewan lain berusaha menghambat para petugas yang akan menangkap Grizzly dan kawan-kawan. Singkat cerita, aksi kejar-kejaran pun terjadi, tapi saat agen Trot berhasil menyusul mereka dan ketika mobil mereka sudah tidak bisa melaju dengan cepat lagi, senjata terakhir pun dikeluarkan. Dengan pelurunya yang berisi larva itu berhasil membuat beberapa petugas gagal mengejar mereka. Namun dengan giginya agen Trot masih sanggup mengejar mereka. Hampir saja Panda menjadi korban, tapi mobil agen Trot berhenti tiba-tiba saat mengetahui tidak ada jalan lagi di depan. Namun berbeda dengan Grizzly dan kawan-kawan. Berkat peluru larva yang mereka miliki, akhirnya mereka bisa selamat dan bebas dari kejaran agen Trot. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, mereka pun sampai di perbatasan Kanada. Dan benar saja, semua orang di sana sangat ramah dan menyayangi beruang. Hello, we're here to come to. Namun sayangnya saat mereka akan masuk, mereka malah ditolak karena tidak memiliki paspor. Grizzly pun berusaha untuk membujuk petugas, bahkan hampir nekat melewati portal. No can do. Well, good luck. What? Tapi sayangnya mereka harus gagal. Hal itu pun membuat Grizzly marah dan frustasi. Hingga sebuah ledakan terdengar dan turunnya hujan, membuat Grizzly dan Panda bertengkar. Sedangkan Ice Bear hanya bisa diam melihat teman-temannya yang bertengkar. How are you not getting it through your thick head? Di saat mereka sedang bertengkar, datanglah agen Trot yang ternyata sudah melacak keberadaan mereka dengan GPS. This was almost boring. Singkat cerita, Grizzly dan kawan-kawan pun ditangkap dan dikurung untuk dibawa ke tempat asal mereka masing-masing. Sementara Grizzly dikirim ke pusat pelestarian bersama beruang lainnya. Hal itu membuat Grizzly merasa putus asa dan tidak berdaya. Hingga akhirnya ia diyakinkan oleh dirinya yang lebih muda untuk melarikan diri, dengan mengingatkannya akan janji yang ia sudah buat pada Ice Bear dan Panda. Setelah pertemuan pertama mereka pun berjanji akan selalu menjadi keluarga selamanya. Setelah mengingat semua itu, Grizzly pun berniat untuk menyelamatkan dua saudaranya yaitu Ice Bear dan Panda. Ia lalu menyemangati dirinya dengan membebaskan diri dan juga beruang lainnya dari kandang. Setelah itu mereka semua pun kabur bersama-sama, bertepatan dengan agen Trot yang akan memulangkan Ice Bear dan Panda. Saat agen Trot menyerang, Grizzly melemparkan senjata pada Ice Bear, dan akhirnya Ice Bear bisa membebaskan diri dan juga membebaskan Panda. Setelah itu mereka pun mengepung agen Trot dan memasukkannya ke dalam kandang. Let me out. Maybe you should too. Namun saat mereka akan pergi dari tempat itu, terjadilah kebakaran yang besar karena pagar listrik yang konslet. Hal itu membuat semua hewan terperangkap. Tapi tak lama kemudian petugas Murphy pun datang dengan menggunakan helikopter untuk menyelamatkan mereka. Namun karena api yang terlalu besar, helikopter pun tidak bisa turun. Kemudian Grizzly pun mengarahkan para beruang untuk membentuk tumpukan tinggi agar bisa masuk ke dalam helikopter. Dan ternyata aksi tersebut muncul dalam tayangan berita, sehingga membuat semua orang dan hewan yang menonton menjadi terharu. Hampir saja hal itu dimanfaatkan oleh agen Trot untuk kabur sekaligus mencelakai hewan lain. Tapi untungnya para petugas Murphy berhasil melumpuhkannya dengan memasukkan donat ke dalam mulutnya dan memborgolnya. Setelah itu ia pun kembali membantu para beruang untuk pergi dari kebakaran itu. Singkat cerita, Grizzly dan kawan-kawan pun berhasil selamat beserta para beruang lainnya. Sementara agen Trot akhirnya ditangkap dan dibawa oleh petugas. Setelah itu para wartawan pun datang untuk mewawancarai mereka dan petugas Murphy. Karena semua kejadian itu, orang-orang menganggap mereka sebagai pahlawan. Setibanya di kota, Grizzly dan kawan-kawan pun disambut dengan gembira oleh teman-teman mereka dan semua orang. Setelah itu semua orang mulai menyesuaikan diri dengan beruang-beruang lain dalam berbagai kegiatan sehari-hari dan hidup berdampingan dengan mereka. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.